Pernah kepikiran gak sih? Kan sepertiga hidup kita tuh buat tidur ya, sama mimpi. Nah, pas lagi gitu, otak kita ngapain sebenarnya? Banyak loh yang mikir, tidur mah otak istirahat total aja. Tapi, sumber kita kali ini, Dr. Raul Jandial, dia ahli bedah saraf nih, bilang beda banget. Yuk kita coba kulik bareng ya, pandangan dia soal kenapa kita mimpi, dan apa sih artinya buat kita, tapi dari sisi sains. Soalnya nih, ternyata otak kita tuh justru kerja keras pas tidur. Bakar energi, terus ada percikan listriknya gitu, wah sepanas pas kita lagi melek. Dan mimpi itu bagian penting dari kerja malamnya otak. Bener banget. Jadi, teori soal mimpi ini macem-macem kan ya. Ada yang bilang buat latihan ngadepin ancaman, ada yang bilang kayak terapis malam kita gitu, buat emosi, atau malah buat mancing kreativitas. Tapi, Dokter Jandial ini menekankan satu ide utama yang menurut saya kuat banget sih. Anggap aja mimpi itu kayak latihan wajib buat otak kita. Prinsipnya mirip otot lah, use it or lose it. Jadi sirkuit-sirkuit di otak yang mungkin siangnya jarang kepake, nah malamnya itu perlu dipanasin, dijaga koneksinya biar nggak loyo, gitu. Dan ini bukan kebetulan, tapi emang penting. Wah, jadi kayak maintenance rutin gitu ya buat otak, biar tetap oke. Dan meskipun mimpi seringnya aneh bin ajaib ya, kadang nggak nyambung, tapi katanya ada polanya juga. Kayak misalnya, hampir semua orang kan pernah mimpi buruk, atau mimpi yang ya agak erotis gitu. Tapi jarang banget kan dengar orang mimpi ngerjain soal matematika gitu. Tepat, tepat sekali. Pola itu sebenarnya nunjukin apa yang lagi terjadi di otak pas kita mimpi. Jadi, bagian otak yang ngurusin logika, mikir urut gitu, aktivitasnya cenderung turun agak redup gitu. Nah, sebaliknya, pusat emosi sama imajinasi, wah itu malah nyala terang benderang. Lebih bebas gitu ekspresinya. Makanya, mimpi itu seringnya kerasa emosional banget, visualnya aneh-aneh, tapi ya ceritanya lompat-lompat gak masuk akal kadang. Hah? Pantesan ya? Rasanya kayak nonton film surrealis gitu, tapi kita ikutan main dan emosinya dapat banget. Berarti kita ini bukan cuma penonton pasif aja dong ya di mimpi kita? Bisa interaksi gitu nggak sih? Nah, itu dia intinya. Kita bukan sekedar numpang lewat. Kita bisa, ya, sampai batas tertentu berinteraksi. Ada dua momen kunci nih yang bisa kita manfaatin. Pertama, pas transisi mau tidur. Jadi 10-15 menit pas kita udah mulai ngantuk tapi belum pules itu, wah itu bisa jadi lahan subur buat ide-ide kreatif. Kayak Edison atau Dali gitu kan, manfaatin momen ini. Mikirin masalah atau pertanyaan sebelum tidur, itu bisa jadi kayak nitip pesan lah ke alam mimpi kita. Siapa tahu besoknya dapat pencerahan. Oh, jadi beneran bisa gitu ya? Kayak pesen solusi atau ide lewat mimpi. Seru juga. Terus momen yang kedua apa? Momen kedua itu pas baru banget bangun tidur. Ini jendela waktu yang kritis banget buat ngangkep sisa-sisa mimpi sebelum hilang gitu aja. Saran praktis dari dokter Jandial nih, tahan dulu godaan buat langsung ngecek HP pas melek. Coba diam bentar, biarin potongan-potongan mimpi muncul lagi. Terus catat apa aja yang keingat, sekecil apapun, langsung. Itu ngebantu banget. Nah, selain itu ada juga fenomena namanya lucid dreaming. Lucid dreaming, itu maksudnya kita sadar kalau kita lagi mimpi gitu, pas mimpinya lagi jalan. Betul, sadar 100% lagi di dalam mimpi. Dan kadang-kadang kita bisa ngaruhin jalan ceritanya loh. Dan ini bukan hayalan ya, ini beneran bisa dibuktiin secara ilmiah. Ada penelitiannya, subjek bisa ngasih sinyal pakai gerakan mata pas lagi tidur REM, terus hasil scan otak juga nunjukin ada aktivitas lagi di area logika pas lagi lucid dream. Bahkan, ini bisa dilatih juga, ada tekniknya. Salah satunya MILD, itu singkatan dari Mnemonic Induction of Lucid Dreams. Intinya sih, kita kayak niatin berulang-ulang sebelum tidur, nanti kalau mimpi aku mau sadar, gitu. Wow, keren ya bisa ngendaliin mimpi gitu. Nah, selain mimpi sadar ini, ada juga kan jenis mimpi yang umum banget, datang sendiri, kayaknya punya pesan juga, mimpi buruk misalnya. Ini kan biasa banget ya, apalagi anak-anak. Ada gunanya nggak sih? Kalau menurut Dokter Jandial ya, buat anak-anak mimpi buruk itu mungkin punya peran penting buat ngembangin apa yang disebut theory of mind. Itu kemampuan penting buat paham kalau orang lain tuh punya pikiran, niat, perasaan sendiri yang bisa beda sama kita.
semacam latihan memahami perspektif orang lain gitu. Tapi buat orang dewasa, kalau tiba-tiba sering mimpi buruk atau mimpinya berulang terus, nah itu perlu diperhatiin lebih. Ada terapi namanya imagery rehearsal therapy. Jadi kita kayak latihan secara sadar, nulis ulang akhir cerita mimpi buruk itu jadi lebih positif atau netral lah sebelum tidur. Katanya sih efektif buat ngurangin frekuensi sama intensitasnya. Oke, oke. Terus gimana kalau mimpi yang rasanya emosional banget atau visualnya kuat banget? Yang kadang pas bangun pun masih kerasa gitu efeknya. Anggap aja itu kayak suara matahari dari otak kita, pinjem istilah dokter Jandial ya. Mimpi kayak gitu nunjukin ada pemrosesan emosi yang lagi intens banget terjadi. Sesuatu yang mungkin susah atau nggak bisa kita lakuin sepenuhnya pas lagi bangun. Dengan segala filter logika kita kan. Mimpi kayak gini penting buat direnungin, tapi ingat ya, maknanya itu seringkali simbolis, personal, bukan ramalan kejadian nyata. Nah, ini nih pertanyaan sejuta umat. Mimpi bisa ngeramal masa depan nggak sih? Kayak ngeramal penyakit atau yang paling sering ditanya, nomor togel gitu. Haha, iya ya. Secara umum sih klaim mimpi bisa ngeramal masa depan itu nggak ada bukti ilmiah kuatnya ya. Tapi ada satu pengecualian spesifik yang disebut Dr. Jandial. Dan ini menarik banget. Ada kondisi namanya REM Sleep Behavior Disorder. Normalnya kan pas kita di fase tidur REM, fase mimpi paling jelas itu, otot kita lumpuh sementara biar nggak gerak-gerak sesuai mimpi. Nah, orang dengan kondisi ini, mekanisme lumpuhnya itu nggak jalan benar. Jadi mereka bisa secara fisik meragain mimpinya, kadang teriak atau gerak kasar gitu. Nah, temuan pentingnya, kondisi ini ternyata jadi prediktor kuat buat penyakit neurodegeneratif kayak Parkinson. Dan munculnya bisa sampai 15 tahun loh sebelum gejala motorik Parkinson kelihatan. Ini nunjukin ada hubungan yang dalam banget antara mimpi sama kesehatan otak jangka panjang kita. Luar biasa ya ternyata. Jadi, kalau ditarik simpulan nih, mimpi itu jauh banget dari sekedar isengnya otak pas tidur atau gangguan acak gitu ya. Ini tuh proses otak yang aktif banget, kompleks, punya tujuan, dan didorong sama aktivitas biologis yang nyata. Mungkin ini saat yang pas buat Anda mulai ngasih perhatian lebih ke dunia mimpi Anda. Bukan buat nyari ramalan ya, tapi lebih kayak jendela unik buat ngintip cara kerja otak dan gimana Anda memproses emosi Anda sendiri. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungkan ini. Ngelihat kondisi otak yang unik pas mimpi, logika agak minggir, imajinasi dan emosi bebas lepas. Kira-kira potensi kreativitas, atau pemecahan masalah, atau pemahaman diri apa ya yang mungkin selama ini Anda lewatkan karena nganggep remeh dunia mimpi Anda? Apa yang bisa Anda pelajari tentang diri Anda kalau Anda mulai coba dengerin sedikit lebih saksama apa kata mimpi Anda?